Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di kanal Nurul Indarti. Kali ini saya ingin melanjutkan seri metodologi penelitian dengan mengangkat topik yang menurut saya cukup penting untuk didiskusikan, yaitu tentang metode atau teknik triangulasi. Teman-teman tahu apa itu teknik triangulasi, ragamnya seperti apa, mengapa menjadi penting untuk dilakukan, dan bagaimana melakukannya? Yuk kita bahas bersama. Mohon izin saya share materi terlebih dahulu, memastikan bahwa teman-teman bisa melihat pemaparan saya. Baik, nah triangulasi itu apa? Triangulasi adalah sebuah pendekatan atau lebih spesifik adalah metode untuk mengurangi tingkat subjektivitas yang umumnya ketika kita bicara subjektivitas ini banyak terjadi di penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teman-teman mungkin masih ingat bahwa peneliti kualitatif itu berada atau memposisikan diri masuk dalam fenomena yang diteliti, menjadi bagian dari fenomena itu sendiri, dan penelitian dilakukan dengan mengamati proses, ya, sehingga kemudian dengan dua indikator ini, apa yang bisa teman-teman tangkap, penelitian di kualitatif tentu kita akan, karena kita menjadi bagian dari fenomena, sebagai peneliti, kalau kita menjadi bagian dari fenomena, tentu kita tidak bisa memisahkan dari aspek subjektivitas. Atau bahkan subjektivitas yang kita miliki akan sangat tinggi. Terlebih ketika kemudian dalam penelitian kualitatif yang diamati atau menjadi fokus studinya itu adalah proses secara keseluruhan. Sehingga informasi atau data yang akan didapatkan ini adalah informasi yang sangat kaya, tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan banyak informasi. Dengan banyak informasi ini meningkatkan aspek kompleksitas. Dengan aspek kompleksitas ini akan memunculkan kebingungan sebenarnya. Sehingga tidak sedikit peneliti kualitatif kalau tidak bisa melakukan perencanaan dengan baik dan mengelola proses itu sendiri, mudah sekali untuk get lost atau tersesat. Nah, triangulasi ini diyakini dalam literatur metodologi penelitian dan sedikit pengalaman saya dalam melakukan penelitian kualitatif, ini bisa menjadi salah satu teknik jitu atau pendekatan yang baik untuk mengurangi subjektivitas. Teman-teman, kita tidak bisa menghilangkan 100% subjektivitas, karena kita adalah peneliti yang melibatkan aspek kognitif, perasaan, dan diri kita manusia secara keseluruhan. Nah, lebih lanjut, tujuan secara spesifik dari triangulasi itu diidentifikasi menjadi 3. Yang pertama adalah meningkatkan validitas. Baik tidaknya sebuah penelitian, kalau kita pernah bahas di sesi sebelumnya, aspek kualitas penelitian itu dengan triangulasi di penelitian kualitatif akan meningkatkan keakurasian hasil penelitian itu sendiri. Sehingga kita di sini masuk adalah triangulasi konvergen. Jadi kita ingin memastikan bahwa terdapat atau derajat seberapa kuat data yang kita temukan itu saling tumpang tindih atau saling beririsan satu sama lain. Ya, kita mendapatkan data dari observasi, kita mendapatkan data dari beragam partisipan atau beragam informan, tapi data atau informasi yang disampaikan dengan beragam metode, yaitu observasi, survei, wawancara, itu kemudian banyak yang saling beririsan. Ya, ini saling tumpang tindih. Kalau ini terjadi, berarti keakurasian data, proses yang kita lakukan ini baik. Yang kedua, triangulasi itu bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lebih mendalam, khususnya terhadap objek atau fenomena penelitian, sehingga akan memberikan penguatan pemahaman lebih baik terkait dengan masalah penelitian yang kita fokuskan, ya. Sehingga masalah penelitian ini kan kemudian akan mengarahkan pada pertanyaan penelitian dan kemudian mempertegas apa yang menjadi tujuan penelitian. Nah, di sini kita mengenal yang disebut dengan ragam triangulasi komplementer. Jadi ragam triangulasi komplementer itu ingin atau bertujuan untuk melihat tingkat seberapa kaya data atau informasi yang kita dapatkan
dari beragam sumber atau beragam metode atau beragam data gitu ya. Jadi misalnya kita kemudian menggunakan berbagai sumber informan ya. Nah, apakah sumber informan ini kemudian memberikan informasi yang itu saling menguatkan satu sama lain? Ya, saling kemudian sangat detail, rinci dan sebagainya. Nah, tapi data ini dari beragam sumber, beragam metode ini yang kita dapatkan itu saling menguatkan sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih baik, gambaran yang lebih kaya terhadap fenomena yang sedang kita teliti. Nah, yang terakhir ini sebenarnya bertujuan untuk mempertanyakan ketika data kita mendapatkan situasi tidak konsisten. Jadi mempertanyakan inkonsistensi data. Kita menelisik kembali dengan aspek questioning gitu ya, mempertanyakan masuk akal nggak ya datanya? Kok bisa seperti ini gitu. Ini kemudian kita melibatkan yang disebut dengan ragam triangulasi divergen. Ini berbeda dengan konvergen. Kalau divergen ini justru ada perbedaan. Ada perbedaan data atau informasi yang kita dapatkan dari beragam sumber. Jadi bisa saja ketika kita melakukan wawancara kepada 5 orang informan yang sudah kita tentukan secara hati-hati dengan pertimbangan pemilihan informan itu sendiri berdasarkan kredibilitas, berdasarkan dia memiliki pengetahuan yang baik terhadap apa yang kita tanya, dan kemudian mempertimbangkan keragaman variasi dari informan, apakah latar belakang pendidikan, usia, yang itu juga berangkat dari teknik penyampelan secara konseptual atau teoretikal misalnya. Jadi kita sudah cukup berhati-hati dalam melakukan perencanaan ini. Ternyata kemudian kita mendapatkan bahwa salah satu atau salah dua informan yang kita interview itu menyampaikan hal yang berbeda atau bahkan mungkin negatif di antara satu sama lain. Nah ini kemudian kita perlu menggali lagi lebih dalam dengan mempertanyakan kok bisa ada negatif atau ada dissenting opinion ya dari aspek ini. Nah ini yang kemudian dengan triangulasi kita ingin mendalami kembali data-data yang menurut kita ini tidak konsisten. Apakah bisa saja kemudian teknik penyampelan kita bermasalah atau cara kita memilih ya penyampelan itu cara memilih informan tadi tidak terlalu tepat. Mungkin saja ini menjadi questioning ya, pertanyaan bagi kita. Kita mengkritisi apa yang sudah kita lakukan terkait dengan metode atau kita mengkritisi informannya itu sendiri dan mengkritisi respon atau data yang kita dapatkan dari beragam sumber dan beragam metode atau beragam data itu sendiri atau antar waktu nih. Ini yang kemudian disebut dengan triangulasi divergen. Ya. Nah, teman-teman, bagaimana kemudian kita melakukan triangulasi itu sendiri? Kalau kita punya 3 tujuan seperti ini. 3 tujuan seperti ini kalau dilakukan kualitas penelitian, khususnya penelitian kualitatif, saya bisa pastikan punya tingkat yang baik. Nah, yang pertama adalah triangulasi sumber. Kita memastikan bahwa ketika kita melakukan pemilihan informan atau siapa yang diwawancara, maka kita perlu memastikan bahwa kita mempertimbangkan aspek penyampelan dengan baik. Ya, jadi kita memilih itu ada aspek mungkin tujuan penelitian, ya. Jadi purposive sampling misalnya kita pakai, atau bisa juga kita menggunakan criterion sampling, ada kriteria-kriteria tertentu yang bisa kita lakukan, atau bisa saja dalam literatur kita menggunakan yang disebut dengan theoretical sampling. Jadi kita mendasarkan pemilihan informan itu mengacu pada literatur empiris misalnya, sehingga kemudian kita mewawancara orang yang merepresentasikan fenomena yang dijelaskan juga secara konseptual, ya. Ini menjadi penting. Nah, ketika kita melakukan variasi dari aspek sumber, jadi misalnya seperti ini, kita melakukan penelitian tentang corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Siapa yang kita interview? Tentu yang kita interview mewakili pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung tentang implementasi program tanggung jawab sosial
perusahaan. Gitu. Nah, menjadi tidak tepat kalau kita hanya menginterview sumber yang sisinya itu adalah sisi yang mungkin menerapkan secara langsung, ya, yang terdampak secara langsung nih. Jadi misalnya, tapi dari pengambil kebijakan. Jadi misalnya pihak perusahaan, nanti ada manajer CSR-nya, kemudian pamong praja, yang dia bersinggungan tapi dari aspek policy gitu. Kita tidak mempertimbangkan sumber yang mungkin jadi korban dalam tanda kutip. Nah, atau bukan korban, tapi beneficiary. Yang tidak menutup kemungkinan suaranya berbeda. Atau ketika kita mengevaluasi kualitas pembelajaran di kelas tertentu misalnya. Siapa yang bisa kita interview nih? Ya tentu dosennya yang mengajar. Mungkin pengelola prodi. Tapi kalau hanya dosen dan pengelola prodi sebagai penyedia jasa, tentu ini menjadi tidak objektif. Karena kita jelas akan mendapatkan satu sisi suara. Gitu. Jadi tidak ada aspek keragaman atau variasi yang kemudian mencerminkan fenomena pembelajaran itu sendiri. Atau kita mengevaluasi melibatkan mahasiswa. Nah, mahasiswa ini juga perlu berhati-hati. Mahasiswa yang mana yang akan kita interview? Kalau kita menginterview mahasiswa ya dengan IPK cum laude, mungkin suaranya akan berbeda ketika kita menggali secara lebih spesifik mahasiswa dengan IPK Kemelut misalnya. Nah, teman-teman ini yang kemudian menjadi salah satu teknik yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan triangulasi sumber. Jadi pastikan bahwa sumber yang kita interview itu punya keragaman dan punya dasar dalam pemilihannya. Dasarnya apakah berdasarkan tujuan, berdasarkan kriteria, atau berdasarkan theoretical. Theoretical itu maksudnya begini, jadi misalnya penelitian saya terkait dengan bagaimana perusahaan keluarga melakukan transfer pengetahuan, di literatur empiris disebutkan bahwa aktivitas transfer atau proses transfer pengetahuan antar generasi satu dengan generasi berikutnya itu bisa saja dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Nah, misalnya transfer itu akan lebih mudah ketika jenis kelaminnya sama, gitu, laki-laki dengan laki-laki. Jadi father to son. Atau justru literatur empiris menunjukkan bahwa jenis komunikasi itu akan lebih lancar, lebih harmonis, lebih intimate ketika jenis kelamin berbeda. Nah, pemilihan kasus perusahaan, siapa yang kemudian diwawancara, itu mempertimbangkan aspek diskusi ini dari literatur empiris. Ini yang kemudian disebut dengan theoretical sampling. Kemudian teknik triangulasi yang kedua adalah triangulasi metode. Teman-teman dalam teknik pengumpulan data kita pernah membahas ada 4 ya. Yang pertama adalah documentary, jadi kita menggunakan data dari aspek dokumen-dokumen perusahaan yang biasanya nanti bentuknya adalah data sekunder. Kemudian kita bisa melakukan observasi, yang observasi ini kita bisa melihat dengan direct observation secara langsung ataupun tidak langsung, atau observasi yang kita amati adalah observasi terkait dengan keperilakuan dan non-keperilakuan. Non-keperilakuan itu misalnya apa? Non-keperilakuan misalnya kita bisa melihat proses produksi, menganalisis prosesnya, bisa menganalisis catatan ya yang ada di perusahaan, atau juga bisa menganalisis kondisi fisik individu, kondisi fisik perusahaan, pabrik misalnya. Ini observasi. Yang berikutnya adalah kita menggunakan survei atau dengan kuesioner. Ya. Dan yang terakhir adalah in-depth interview atau wawancara. Nah, teman-teman, ada baiknya ketika kita melakukan penelitian kualitatif untuk mengurangi subjektivitas, teknik triangulasi metode ini perlu dilakukan. Jadi setidaknya minimal kita mengkombinasi metode ini. Apakah kita mengkombinasi antara dokumentasi dengan observasi, atau observasi dengan data kuesioner, dengan metode kuesioner, survei gitu ya, atau in-depth interview, wawancara mendalam dengan observasi gitu. Karena teman-teman tipe data ini juga nanti terkait dengan triangulasi data. Tipe data yang bisa kita dapatkan ini akan berbeda ketika kita juga menggunakan metode yang tidak sama. Gitu. Jadi kalau data ini berarti kita mengkombinasi data primer dan kemudian data sekunder. Nah,
Dokumentasi, dari dokumen-dokumen ini tentunya kita bicaranya adalah data sekunder. Observasi ini bisa menghasilkan data primer maupun data sekunder. Kemudian survei, ini jelas mendapatkan data primer. Yang mungkin kedalamannya tidak sedetail, tidak sekaya dibandingkan wawancara mendalam atau in-depth interview. Nah, jadi teknik triangulasi yang ketiga adalah triangulasi data. Kita perlu mengkombinasikan dua data ini. Metode dikombinasikan menghasilkan data yang berbeda, kemudian data sendiri juga dikombinasikan dengan data sekunder maupun data primer. Ini apakah nanti kemudian bisa saling menguatkan atau bertentangan, atau justru terjadi banyak irisan ya, sehingga meningkatkan tingkat validitas penelitian itu sendiri. Yang berikutnya adalah waktu, triangulasi teknik dari waktu. Teman-teman, penelitian kualitatif seperti yang saya sampaikan di sesi agak awal, itu melibatkan proses. Jadi penelitian kualitatif itu tidak memotret sekali waktu yang banyak dilakukan dalam penelitian kuantitatif, yaitu dengan data cross sections. Nah, penelitian kualitatif itu melibatkan proses yang tidak sebentar. Maka kita juga perlu mempertimbangkan ketika kita melakukan aspek dokumentasi atau aspek observasi misalnya, itu ya jangan cuma periode sebentar atau wawancara. Kita tidak menutup kemungkinan bisa melakukan wawancara tambahan beberapa kali karena mempertimbangkan aspek waktu ini tadi. Misal kita melakukan penelitian kualitatif tentang bagaimana perusahaan menyikapi pandemi, ya, seberapa daya tahan perusahaan. Kemudian kita melakukan pengamatan, kemudian interview ke beberapa perusahaan secara mendalam. Ternyata kalau hanya sekali waktu, tidak berapa lama setelah kita interview, perusahaan ini kemudian bangkrut. Nah, ini menjadi tidak konsisten. Nah, ini yang kemudian triangulasi dari aspek waktu juga perlu dipertimbangkan. Atau ketika kita melakukan observasi misalnya, teman-teman, observasi itu akan sangat rentan terkait dengan bagaimana individu atau objek yang diobservasi, yang diamati itu melakukan manipulating behavior. Jadi perilaku yang kemudian terakselerasi karena dia diamati. Jadi bukan perilaku sebenarnya, tapi perilaku tiruan. Ya. Nah, bagaimana kita kemudian memastikan atau mengurangi aspek subjektivitas ini kalau kita hanya melakukan sekali pengamatan? Sudah sekali pengamatan sebentar pula. Nah, ada baiknya kemudian kita melakukan pengamatan dengan mempertimbangkan range waktu tertentu ya, rentang waktu tertentu. Nah, yang poin terakhir itu adalah teknik triangulasi dengan cara menggabungkan atau menggunakan beberapa lebih dari satu perspektif atau satu teori untuk melihat sebuah fenomena. Mungkin ini biasanya akan dikritisi ketika teman-teman menempuh pendidikan doktor atau sedang menulis riset dalam level disertasi gitu ya. Karena biasanya di penelitian dengan level disertasi ini kemudian ada semacam syarat bahwa teori yang dipakai itu kalau bisa tidak cuma satu, tetapi ada beberapa pandangan atau perspektif atau teori lensa untuk melihat fenomena itu akan lebih baik jika lebih dari satu. Tapi kalau untuk di level sarjana S1, di mana S1 sedang belajar untuk menulis, kemudian level S2 itu sedang belajar untuk melakukan penelitian dengan baik. Kalau S3 kan sudah belajar untuk memberikan kontribusi. Jadi memang tantangannya berbeda. Jadi terkadang di tataran tertentu ya yang teori ini tidak terlalu kemudian menjadi aspek yang harus dilakukan. Tetapi ini bisa dilakukan ketika kita kemudian melakukan penelitian pada level yang lebih lanjut. Teman-teman, ini adalah teknik triangulasi yang kita yakini kalau ini dilakukan akan mengurangi subjektivitas penelitian kita. Ketika penelitian kualitatif yang sangat rentan dengan tantangan subjektivitas, tetapi kita secara sadar melakukan perencanaan atau mitigasi dan mengelola berbagai pendekatan teknik
untuk mengurangi subjektivitas itu sendiri, kita tidak perlu ragu bahwa kualitas penelitian dengan kualitatif memberikan hasil yang baik. Karena prosesnya sudah baik, perencanaannya sudah matang. Baik, selamat melakukan triangulasi. Semoga topik ini memberikan manfaat untuk Anda. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.